Ingin baca buku bahasa Inggris, namun malas untuk buka kamus atau bolak-balik aplikasi Translate? Mari kita belajar triknya. Halo dan selamat bertemu kembali di channel ini. Langsung saja, bagaimana untuk melakukan hal tadi? Yang kita perlukan pertama adalah aplikasi e-book. Mari kita download di Play Store. Yang pertama, kita cari dulu aplikasi yang namanya Moonreader ya. Aplikasi ini tinggal kita cari di Play Store, kemudian kita install seperti biasa. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian buka setelah diinstal ya. Tinggal dibuka, kemudian dia minta akses izin. Kita berikan saja. Kita izinkan. Oke. Nah, ini ada iklannya dari Moonreader-nya. Kita close saja. Nah, ini adalah rak bukunya. Dan yang pertama menjadi perhatian, kita harus sudah pernah mendownload format e-booknya ya. Dalam format EPUB, nanti EPUB. Kita download saja, cari saja di Google untuk buku-buku yang kita inginkan. Nah, ini saya sudah download. Saya tinggal impor saja. Beda ya EPUB dengan PDF. Kalau PDF kita tidak bisa ubah dia. Harus EPUB. Supaya kita bisa seleksi kata per katanya. Nah, ini bukunya, contoh saja saya gunakan yang Harry Potter. Nah, saya buka yang nomor Deathly Hallows ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Saya mau customize dulu supaya hurufnya tidak terlalu besar seperti ini. Ini tinggal digeser-geser saja, supaya dia ada di bar di bawah ini ya, di garis. Ini saya ubah dulu ukuran fontnya menjadi 34 saja, cukup. Kemudian bagaimana cara kerjanya adalah seperti ini ya. Kalau kita sentuh nanti muncul kamus. Kemudian kalau kita tahan, kita bisa juga munculkan kamus. Tergantung bagaimana kita setting. Nanti kita setting. Nah, ini contoh saja. Kalau saya tahan lama, dia akan muncul kamus ya, si Google Translate. Jadi saya ingin menjadikan Google Translate menjadi yang utama ya. Yang pertama dilakukan adalah masuk ke setting ini. Di sini yang pertama adalah saya ubah menjadi misalnya seperti ini ya. Contoh saja. Kalau saya tahan sekali, dia akan munculnya kamus ini ya. Kamus tadi Oxford. Karena saya tidak punya, saya disuruh untuk menginstal dari Google Play. Oke. Kita coba ubah lagi. Saya mau jadikan kamus yang pertama ini adalah Google Translate. Oke, dan kamus kedua adalah kamus yang sudah saya punya, yaitu ColorDict. Nah, ColorDict ini sebenarnya aplikasi kamus sederhana. Ini sudah saya install, tinggal ditambahkan library-nya saja sehingga bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi saya lebih prefer adalah Google Translate ya. Untuk sumbernya kita harus pilih ke English dulu ya. Ada tujuannya nanti. Kalau bahasa utamanya bukan bahasa Inggris ya silahkan sesuaikan. Nah, untuk tujuannya saya gunakan Indonesia. Seperti itu, klik OK. Kita coba dulu. Ketika saya pilih misalnya satu kata, kemudian saya tekan kamus, nah dia kan sudah mau ke Google Translate ya. Tapi masih kurang praktis ini. Kita harus close Google Translate, balik lagi ke aplikasinya seperti itu. Bagaimana caranya supaya lebih praktis? Itu kita akan praktekkan ya. Kita lakukan ubah dulu. Pertama adalah kita cari yang terjemahan, dalam kurung terjemahan itu. Itu adalah si Google Translate. Kita naikkan ke atas. Sehingga di pilihan ketika kita menseleksi itu dia akan muncul tulisan terjemahan. Nah, itu kita klik. Nah, seperti ini. Sehingga dia langsung muncul dalam bentuk jendela. Kita nggak harus bolak-balik aplikasi. Sangat praktis ya. Nah, ini kalau saya tahan, dia akan muncul ColorDict seperti ini. Bagus juga. Cuma dia tidak bisa untuk menerjemahkan. Kalau ColorDict ini, kelemahannya, kita coba dulu ya. Dia tidak bisa untuk menerjemahkan kalimat. Dia hanya bisa kata dan library-nya juga kurang banyak ya. Makanya saya cenderung untuk tetap pakai Google Translate. Karena selain dia bisa katanya akurat, dia juga bisa terjemahkan kalimat. Makanya ini yang saya jadikan untuk terjemahan utama.
Nah, namun Google Translate juga punya kelemahan ya. Kalau kita tidak punya koneksi internet atau kita sedang naik pesawat, kita harus hidupkan airplane mode. Kita tidak bisa terjemahkan. Ini contohnya saya coba matikan koneksi internet saya terjemahkan. Tidak mau kan? Offline tulisannya, dan dia terjemahannya tidak ada. Dia hanya mengcopy dari bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Yang pertama, kita perlu masuk dulu ke aplikasi Google Translate-nya. Kemudian library-nya ini kita download. Library bahasa Indonesianya ini kita download sehingga kita bisa gunakan secara offline. Itu triknya ya. Oke, saya sudah download, nanti ada lambangnya centang seperti itu. Kita balik lagi ke aplikasi seperti ini dan kemudian kita coba satu kata dulu ya. Nah, berhasil kan? Walaupun koneksinya saat ini masih off ya, masih mode terbang ya, masih tidak ada koneksi internet, kita bisa terjemahkan dia. Sangat praktis. Nah, itu tadi kata. Ayo kita coba untuk terjemahkan dalam bentuk kalimat. Oke, berhasil. Sangat mudah. Ini adalah trik untuk belajar bahasa Inggris tanpa karena kita terpaksa, karena kita ingin membaca bukunya sehingga mau nggak mau kita buka. Tapi selama ini kalau untuk saya sendiri yang bikin saya malas adalah untuk buka tutup kamus itu. Kalau seperti ini jadi gampang sekali ya. Kita tidak tahu kata, tinggal tahan dan harus muncul katanya. Seperti itu, sangat mempermudah. Nah, untuk aplikasi ini sendiri bisa kita customize ya, tinggal di setting ukuran fontnya berapa, jenis fontnya berapa, temanya apa, dan lain sebagainya. Itu semua bergantung pada kita. Kita juga bisa atur bagaimana dia animasi halamannya dibolak-balik supaya kita menarik dan juga kontras dan lain sebagainya. Oke, dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih karena telah mampir di channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.